Halo Pisces, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading ya. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan ini. Tapi ingat, gak resonate untuk kamu semua ya. Ambil positifnya aja, selebihnya buang. Bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading, coaching, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel ya. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, tema kali ini adalah new love ya, cinta yang akan hadir ke dalam hidup kamu ya, cinta baru kamu. Jadi ini adalah new love-nya kamu ya, terutama kamu yang single, yang sedang mungkin menunggu seseorang ya, kehadiran seseorang yang ingin dapat pasangan. Kita akan lihat di sini seperti apa ya ciri-cirinya ya, cinta yang akan hadir ke dalam hidup kamu ini, cinta baru kamu ini ya. Dan ingat, ambil yang resonate aja karena ini sifatnya general, jadi belum tentu resonate untuk kamu semua. Oke, zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Pisces. Kita akan lihat dari oracle-nya dulu ya, seperti apa dia. New love, cinta baru yang akan hadir ke dalam hidup kamu. Express your love. Let go of control is and separation. Oke, di sini aku ngeliat ada dua kemungkinan ya. Ada dua kemungkinan, ambil yang resonate. Yang pertama, kamu memang belum pernah ketemu sama orang ini ya, dan seseorang ini ada kecenderungan untuk mengontrol segala sesuatunya gitu. Jadi kayak mungkin orang ini agak ragu-ragu atau ada agak takut-takut gitu ya, untuk mungkin saat kalian ketemu nanti atau saat dia ada di sekitar kamu gitu ya. Itu mungkin dia nggak akan langsung menunjukkan ya atau mengekspresikan bahwa dia itu suka sama kamu atau tertarik sama kamu, enggak. Dia ini tipe orang yang mungkin aku nggak tahu, entah dia malu-malu atau orangnya takut-takut gitu ya, atau mungkin orangnya gengsi gitu ya. Sesuaikan aja nanti gitu. Kalau di sini sih aku lihat orangnya ini cenderung menahan diri, gengsi ada, takut-takut ada gitu ya. Kalau gengsi ini mungkin dia kamu yang harus lebih banyak action nanti gitu ya, lebih banyak action atau kayak lebih ngasih ini dulu gitu loh, apa ya istilahnya, kayak tanda atau sinyal gitu loh. Karena ketika nanti seseorang ini benar-benar bersama kamu, itu dia nggak akan nahan-nahan gitu, nggak seperti itu ya, nggak akan menahan-nahan diri kayak gitu, nggak gitu, ataupun mungkin nggak akan malu-malu kayak gitu, nggak gitu loh ya. Dia ini cenderung kontrol gitu loh. Kontrol ini maksudnya kayak kontrol diri gitu loh ya. Ketika dia ingin terlalu terbuka gitu, itu tuh kayak orang ini tuh kayak nggak bisa gitu ya. Aku nggak tahu entah kenapa ya, aku ngerasa ada beberapa dari mereka itu yang dia ini takut kalau terlalu terbuka itu kayak dimanfaatkan juga gitu loh perasaannya oleh kamu. Ada juga yang seperti itu kalau misalkan kamu dengan dia sudah jadian gitu loh. Jadi mungkin ketika kamu bersama dengan mereka ini juga agak sedikit ini mungkin ya, sikap atau tindakan dia ini mungkin kayak agak sedikit membingungkan buat kamu nilai gitu ya. Mungkin kamu bakal ngerasa bahwa dia nggak akan cinta sama kamu atau dia nggak punya perasaan sama kamu gitu, padahal nggak seperti itu. Karena orang ini cenderung menyembunyikan gitu loh atau kontrol diri gitu loh. Karena di sini ada express your love gitu loh, yang dimana seseorang ini tuh kayak menahan diri gitu loh. Dia nggak terlalu ekspresif gitu loh tentang perasaan dia kayak gitu ya, seperti itu. Tapi ada juga di sini ya yang option kedua ini,
seseorang ini sudah ada di sekitar kamu udah kenal sama dia ya. Kamu udah kenal sama dia, tapi saat ini kayak ada jarak gitu loh antara kamu dengan dia. Jadi mungkin kamu sering ketemu sama dia, tapi nggak terlalu terkoneksi intens gitu ya. Mungkin kamu sudah bertemu atau berjumpa gitu, atau bahkan mungkin kamu ngobrol sama seseorang ini, tapi kalian belum jadian gitu. Karena dengan adanya express your love ini, orang ini kayaknya tuh kayak masih nahan-nahan diri gitu loh untuk mungkin mengekspresikan perasaan dia ke kamu gitu ya, kayak masih mengontrol gitu loh. Dia mungkin ingin melihat situasinya dulu kayak gimana, kayak gitu loh, atau ngelihat kamunya kayak gimana, ada rasa nggak sama aku, kayak gitu loh. Nanti kalau kamu misalkan bener-bener dia udah yakin bahwa kamu tuh juga tertarik sama dia gitu, mungkin orang ini bakal action ya, atau effort gitu loh, bakal baru terbuka gitu loh, seperti itu. Ya, karena di sini dia kayak membiarkan situasinya tuh kayak gini aja gitu loh. Jadi kayak dia membiarkan hubungan ini tuh ngalir gitu aja gitu. Bisa jadi orang ini udah berteman gitu ya dengan kamu gitu. Mungkin kamu sudah sering ketemu, bahkan mungkin deket sama dia gitu. Tapi masih ada jarak gitu loh. Masih ada gap antara kamu dan dia gitu loh. Ya, karena orang ini belum mengekspresikan perasaan dia gitu, kayak dia mengikuti situasi gitu, atau kayak mengikuti arusnya, biar lihat dulu kayak gimana, kayak gitu loh ya, kayak membiarkan ngalir gitu aja gitu, seperti itu. Oke. Kalau misalkan kamu ada yang kayak ada rasa-rasa gitu ya, mungkin kamu udah ketemu dengan orang ini, kamu rasa orang ini kamu mungkin berpikir bahwa orang ini suka sama kamu, tapi kesannya ada kadang-kadang dia cuek sama kamu gitu ya, kayak seolah tarik ulur ya, mungkin dialah orangnya gitu loh ya. Karena di sini dia belum bilang kalau dia ini suka sama kamu atau jatuh hati sama kamu, itu belum bilang gitu. Tapi dari tindakan dia itu memang kadang-kadang ya gitu, kayak seolah-olah tuh mungkin kamu juga ngerasa gitu loh, orang ini kayak kadang deket kadang enggak, kayak gitu loh, kayak tarik ulur gitu loh. Ada situasi kayak seolah-olah tuh dia ingin kontrol gitu loh ya, kayak ingin semuanya tuh di bawah kendali dia, kontrol dia gitu loh ya. Ada ekspektasinya juga sih sama kamu gitu loh ya. Kalau aku bersikap seperti ini, dia kayak gimana ya gitu loh. Kayak mungkin orang ini kayak ada sedikit ngetes kamu di sini gitu ya, karena dia ingin tahu kamu ini sebenarnya suka sama dia atau enggak, kayak gitu. Oke, dan kita akan lihat di sini siapa sih orang ini ya, seperti apa ciri-ciri lainnya. Ace of Pentacles. Ya, seperti yang bilang tadi, orang ini orang baru ya. Ada beberapa yang orang baru, orang yang kamu belum pernah ketemu gitu ya. Tapi ada juga beberapa orang ini sepertinya mungkin udah ketemu sama kamu ya, tapi dia belum terbuka gitu. Dan dengan adanya Ace of Pentacles ini, dia mungkin sering ngasih kamu bantuan ya di sini, dari segi finansial atau apa kayak gitu, atau sering ngasih kamu sesuatu gitu. Kalau misalkan kamu udah deket dengan seseorang ini gitu, udah ketemu sama seseorang ini gitu ya. Tapi kalau misalkan belum, ini mungkin nanti orang ini suka ngasih kamu bantuan, aku nggak tahu, entah dari segi finansial atau mungkin dia suka ngasih kamu hadiah atau apapun itu gitu. Dan dia ini orangnya realistis, orangnya realistis di sini gitu. Orangnya realistis, mungkin nggak terlalu main perasaan ya. Makanya aku tadi ngerasa di let go of control itu kayak orang ini tuh ada sedikit egonya tinggi atau gengsi kayak gitu loh ya. Di sini ada Ace of Pentacles ya, agak sedikit realistis orang ini. Dan mungkin ada beberapa yang material things ya di sini gitu. Oh yes, di sini ada Six of Pentacles ya. Orang ini tuh baik hati ya, aku ngelihatnya dia suka membantu atau suka menolong ya. Orangnya dermawan, dan mungkin contoh nih, kalau misalkan kamu jadian sama dia, ini tuh orangnya loyal banget sama kamu gitu ya. Dia
memberikan perhatian gitu ya, atau seperti yang bilang tadi mungkin pertolongan, bantuan gitu ya, atau yang seperti yang aku bilang tadi juga mungkin sering ngasih kamu uang kayak gitu ya, gitu. Karena seperti yang bilang tadi juga orang ini realistis gitu loh. Jadi kayak bisa dibilang realistis ini bisa dibilang kayak cinta itu uang gitu loh ya, menurut dia tuh gitu. Jadi mungkin cara menunjukkan dia ya, cara mengekspresikan perasaan dia cintanya itu mungkin bukan dengan kata-kata yang manis atau romantis gitu, enggak ya, enggak seperti itu. Mungkin dia kayak lebih ke ngasih kamu hadiah, ngasih kamu kado, ngasih kamu uang, ataupun ngajakin kamu jalan-jalan traveling kemana kayak gitu. Pokoknya di sini kayak bentuk materi gitu loh, seperti itu ya. Karena di Six of Pentacles-nya aku ngerasa kayak ya ngasih uang kayak gitu loh ya, kayak lebih ke seperti itu. Perhatian dia tuh kayak lebih ke situ gitu loh. Cara mengekspresikan dirinya tuh kayak lebih ke gitu loh ya. Jadi orang ini tuh royal banget sama kamu gitu. Dan memang dia ini orangnya nggak pelit, nah bisa dibilang nggak pelit gitu loh orangnya, seperti itu, realistis orangnya gitu loh. Tapi di sini bukan berarti dia nggak menginginkan sesuatu yang kayak dia perhatian sama kamu kemudian kamu cuek aja, nggak seperti itu ya. Dia juga menginginkan keseimbangan gitu loh. Jadi mungkin cara memperlihatkan perasaan dia atau mengekspresikan perasaan dia tuh dengan cara seperti itu gitu. Tapi dia juga berharap kalau misalkan kamu tuh juga tulus gitu loh, juga sama gitu, kayak punya perasaan yang sama gitu loh, seimbang gitu loh ya. Meskipun di sini ya sesuai dengan cara kamu gitu. Kemudian di sini ada Ace of Wands-nya. Oke, orang ini memiliki prinsip ya. Dia orang yang punya prinsip, dan aku juga ngerasa orang ini mungkin bakal menginspirasi kamu atau memotivasi kamu kayak gitu ya. Kehadiran seseorang ini kayak bikin kamu semangat, kayak bikin kamu bahkan di sini aku ngerasa orang ini bisa mempengaruhi diri kamu ya secara ini gitu loh, dengan adanya dengan adanya Ace of Pentacles dan Six of Pentacles ini gitu. Kayak seolah-olah dengan perhatian dia atau yang dia beri ke kamu itu kayak bisa merubah ini kamu gitu juga ya, merubah cara berpikir kamu gitu, atau cara pandang kamu seperti itu. Yang dulunya mungkin sebelumnya kamu nggak materialistis nih atau nggak realistis gitu ya, bisa saja di sini kamu bisa berubah realistis karena dia gitu. Karena yang di sini lebih banyak ke material things gitu loh. Nah, di sini juga ada Knight of Pentacles ya. Jadi orang ini tuh bisa dibilang kayak sembunyi di balik hal-hal materi gitu ya. Maksudnya sembunyi di balik hal materi ini ya, kalau misalkan dia patah hati, kecewa gitu tuh dia nggak terlihat kayak seolah dia patah hati atau kecewa gitu, enggak gitu loh. Karena menurut dia tuh selama dia banyak duit, banyak uang ya dia bisa cari pengganti gitu ya, bisa dapetin pasangan dengan mudah. Nah, ini yang dimaksud bersembunyi di balik hal materi itu kayak gitu. Karena orang ini realistis gitu loh, nggak terlalu main perasaan misalkan ya gitu. Bisa dibilang nggak ada empati gitu. Padahal nggak seperti itu, karena aku ngeliat dengan adanya Six of Pentacles nih, orang ini dermawan gitu, orang ini baik hati, suka membantu, suka menolong gitu ya. Berarti kan ada sisi empat dia gitu. Hanya saja mungkin kalau dari segi masalah cinta gitu ya, atau hubungan atau relationship ya, dia ini orangnya memang kuatnya di realistis gitu ya, nggak terlalu kebawa perasaan gitu, nggak terlalu baper. Makanya di sini ada let go of control issue gitu. Jadi orang ini tuh kayak ngendaliin diri, ngendaliin sikap, ngendaliin tindakan kayak gitu ya. Jadi kayak nggak terlalu open gitu loh dengan perasaan dia gitu loh, nggak terlalu dia tunjukkan gitu ya. Kayak masih seolah-olah tuh ada sisi dia yang menurut dia mungkin itu adalah takutnya ya itu seperti yang bilang tadi, kalau dia terlalu
mengikuti perasaannya atau terlalu menunjukkan ya bahwa sangat-sangat sayang misalkan atau sangat-sangat cinta, itu kayak takut dimanfaatkan gitu loh ya. Takut itu tuh menjadi kelemahan, nantinya suatu saat tuh kamu gunakan untuk menyakiti dia. Nah seperti itu ya, aku lihat ada sisi-sisi dia tuh yang seperti itu gitu ya. Atau mungkin sebelumnya orang ini pernah disakiti gitu ya, makanya dia lebih realistis gitu. Bisa juga orang yang dulunya pernah sakit hati, patah hati, itu bisa juga gitu loh. Jadi dia berubah jadi realistis gitu ya, makanya kayak terlalu berhati-hati gitu loh istilahnya ya. Karena di Knight of Pentacles ini juga seseorang yang terlalu berhati-hati gitu ya. Dia nggak sembarang ngasih komitmen sama orang kayak gitu ya. Tapi dia ini tipe orang yang berkomitmen ya, setia, bertanggung jawab juga dengan adanya Knight of Pentacles ini gitu. Tapi dia orangnya ini sangat berhati-hati gitu. Dia nggak mudah ya, seperti yang bilang tadi juga, dia nggak mudah percaya sama orang gitu loh ya. Bahkan sama kamu pun dia nggak percaya gitu loh. Masih ada sisi-sisi dia yang kayaknya tuh harus dia kasih gap gitu loh antara kamu dengan dia. Makanya seperti yang bilang tadi, dia nggak terlalu terbuka gitu loh ya. Ini untuk melindungi dirinya sendiri ya, untuk melindungi dari nanti suatu saat kamunya berubah, nanti bakal nyakitin dia kayak gitu, atau ngemanfaatin itu menjadi kelemahan dia misalkan gitu loh. Knight of Pentacles ini orangnya hati-hati banget gitu loh ya. Dia nggak sembarang ngasih komitmen sama orang gitu, tapi kalau udah dia ngasih ya berarti dia benar-benar percaya sama orang itu gitu ya, sebelum dia benar-benar yakin gitu ya, seperti itu. Kita lihat lagi. Oh, di sini tujuan dia adalah Ten of Pentacles ya. Ten of Cup ya. Aku untuk beberapa orang nih, aku ngerasa kamu udah sama dengan orang ini ya. Udah sama. Ya, mungkin kamu udah ketemu sama orang ini gitu. Mungkin dia ada di circle kamu ya, kamu deket dengan dia, mungkin malah temenan kayak gitu loh ya, semacam itu gitu. Dan aku juga ngerasa dengan adanya Ten of Cup ini adalah tujuan dia ya, tujuan dia, masa depan dia gitu. Kayak dia itu ingin jangka panjang ya, seperti yang bilang tadi. Di sini ada Ace of Pentacles ya, dia ingin hubungan yang bisa bertahan lama gitu loh ya. Dan ada kebahagiaan, ada keluarga kayak gitu loh ya, ada kayak semacam ya, ini kan keluarga ya gitu loh, rumah tangga, keluarga gitu. Dan di sini sangat berhati-hati dia dalam memberikan komitmen sama seseorang gitu. Oke, jadi dia ini tujuannya jelas sih di sini sebenarnya. Dia menginginkan hubungan yang jangka panjang gitu, bukan hubungan yang sebentar gitu. Oke, Ten of Cup ini seseorang yang akan bisa bikin kamu bahagia ya gitu ya, dan punya tujuan yang jelas di sini. Ini adalah mungkin impian dia ke depan gitu, atau saat bersama kamu, orang ini yang bisa bikin kamu bahagia ya. Kehadiran orang ini bakal bikin kamu tuh ngerasa, contoh nih, kalau kamu sebelumnya pernah mengalami kecewa, sakit hati, patah hati, itu kayak habis gelap terbitlah terang kayak gitu ya, atau habis hujan itu kamu akan lihat pelangi kayak gitu loh ya, diibaratkan tuh seperti itu. Jadi habis kamu nangis gitu ya, kehadiran seseorang ini tuh membawa kebahagiaan dalam hidup kamu gitu. Oke, seperti itu. Dan kita akan lihat ya zodiak dia. Kalau di sini aku ngelihatnya sih lebih kencengnya ada elemen tanah ya. Elemen tanah itu ada Taurus, Virgo, Capricorn ya. Kemudian ada Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio. Dan aku akan lihat lagi di sini yang paling dominan ya, bener-bener yang paling kencang di sini. Kita akan lihat ya. Aku akan tarik 5 kartu untuk zodiak dia. Sagittarius, oke, di sini kita punya Sagittarius, kemudian ada Aquarius, ada Taurus, yes, Taurus ini paling kenceng ya. Kemudian ada Leo, dan di sini ada Libra. Sagittarius, Aquarius, Taurus, Leo, Libra. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami ya. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.